Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di Taman Bentun yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai arsitektur dan konteks dalam perancangan mengenai Taman Bentun ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah taman atau bangunan yang lain. Yang pertama mengenai lokasi. Taman Bentun ini terletak berdekatan dengan stasiun Kota Malang Baru. Stasiun itu sendiri merupakan sebagai tempat para penumpang melakukan pemberangkatan atau pemberhentian setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Di stasiun ini banyak sekali interaksi yang terjadi dari berbagai kalangan. Mereka yang telah melakukan perjalanan jarak jauh pastinya lelah akan perjalanan mereka yang telah dilalui, dan mereka mencari tempat yang enak untuk istirahat. Dalam perancangan taman ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi mengenai bagaimana penempatan akses masuk ke area taman dan juga apa saja fasilitas pendukung dalam menciptakan kenyamanan bagi penggunanya. Dan hal yang selanjutnya yaitu topografi atau kemiringan tanah. Kemiringan tanah pada lokasi Taman Bentun ini cenderung datar. Hal ini mempermudah dalam pembuatan fasilitas pendukung untuk taman ini. Arsitektur tidak terlepas dari juga manusia, perilaku, dan sukses. Yang dimana di tiap bangunan arsitektur memiliki peranannya masing-masing untuk manusia. Di Taman Bentun ini bisa dilihat bahwasanya terdapat banyak naungan sederhana maupun tempat bermain yang dapat digunakan orang-orang ataupun anak-anak untuk bermain saat melewati ataupun singgah di taman ini. Dan berletak juga di depan stasiun yang seperti dibicarakan di awal sebagai jalan perantara untuk orang-orang dari luar kota untuk setidaknya untuk beristirahat di taman ini. Dengan suasana yang sejuk dan juga sinar matahari yang memadai, sehingga Taman Bentun ini merupakan taman yang cocok untuk beristirahat. Namun ada beberapa titik di mana taman ini juga kurang bisa dibilang dalam penempatannya, di mana terdapat beberapa titik manusia ataupun orang-orang tidak menjamai atau tidak ditempati dikarenakan beberapa faktor seperti genangan air ataupun suasana ataupun tempat yang kurang terawat, sehingga orang-orang tidak banyak melakukan aktivitas di area tersebut. Seperti di area timur yang terdapat bangunan yang tidak terpakai ataupun di bagian selatan di belakang. Ada terhadap lingkungan dan alam. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu menyadari tanggung jawabnya terhadap dirinya dan sekitarnya. Mampu memandang alam sebagai tanda kekuasaan Allah yang harus dijaga. Dengan membuat taman yang di dalamnya berisi tempat bermain juga bergantungan dengan pepohonan, memberikan kesan tersendiri tanpa harus merusak alam tersebut. Sebaliknya, pepohonan dapat menjadi salah satu sarana untuk menyejukkan. Taman juga adalah salah satu sarana untuk menjaga alam. Manusia yang baik adalah manusia yang beradab. Salah satu adab kita untuk menjaga kelestariannya dengan selalu menjaga kebersihan taman ini, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tidak mencabuti rumput. Adab terhadap diri sendiri juga perlu diperhatikan. Taman yang jauh dari gelombang radiasi juga salah satu adab terhadap diri sendiri dalam menjaga kesehatan. Selain itu, taman ini dapat digunakan untuk berolahraga.
letaknya yang strategis memudahkan para pengunjung yang ingin datang. Sayangnya, ketika hujan, di beberapa bagian taman ini tergenang oleh air. Padahal, ciri-ciri taman yang baik adalah yang terbebas dari genangan air. Di malam hari, dengan penerangan yang baik serta letaknya yang strategis, pengunjung dapat menikmati keindahan Kota Malang di taman ini. Selain itu, disediakan tempat duduk yang nyaman untuk bersantai atau sekedar mengamati taman. Sebagai umat muslim, taman ini juga mampu menjadi sarana kita untuk menyadari kekuasaan Allah, bahwa makhluk hidup dapat hidup berdampingan, dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah dengan mentadaburi alam.